Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya yuk sama-sama kita simak, sama-sama kita ikuti kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Adilullah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin Al-Hafiz SK MA. Kepadanya al-waqt falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Ar-Rahimur Rahman Walladhi akramana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan wa tarahham wa ta'azzam ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Siapa permudah menuntut ilmu pasti dipermudah jalan ke surga. Keberuntungan mendatangimu, hasil yang dimaksud hati pun lega. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Baca ratib, baca maulid, baca nariyah diistiqamahkan. Hidupnya tertib tak lagi sulit, semua cita-cita kan dimudahkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jambu biji banyak hiasan, jambu air warnanya merah. Niatnya ngaji bukan arisan, amal terpuji hidup terarah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mau pergi bilangnya OTW, perginya jauh sampai ke Mekah. Ni malam ngaji di rumah RW, banyak kebaikan dipenuhi berkah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ketika tiga makan mie instan, atik seneng perut jadi kenyang. U23 main amatur main instan. Kita doain mudah-mudahan menang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah Rabbil alamin. boleh ngarang bareng liatin pisang tadi tuh. 2-0. Iya. Aku murun segini banyak yang doain kagak orang mah ya. Dah kita niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Udah kelar udah alhamdulillah mah ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam tandanya gol lagi aja itu. Berisik itu. Udah ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam ada satu kitab namanya Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi. Beliau menulis sebuah riwayat Al-Athar. Kenapa disebut Athar? Karena berasal dari kalangan sahabat. Maka sebelum saya sampaikan ini riwayat, ini malam alhamdulillah guru-guru kita banyak banget yang hadir nih. Ini sebelumnya saya minta maaf kalau kagak disebut atau ya. Insyaallah semua kita ini malam yang hadir dikasih kemuliaan oleh Allah. Baik kemuliaan dunia wal akhirah. Hidup kita, ilmu-ilmu guru-guru kita, semua yang hadir dikasih berkah. Amin Allahumma amin. Maka diriwayatkan wa an Ka'ab al-Akhbar yaqul, Ka'ab al-Akhbar beliau berkata, Ka'ab al-Akhbar itu seorang dari kalangan Yahudi, kemudian masuk Islam di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Orang yang beriman kepada Allah itu punya pagar, punya benteng, punya perisai. Bentengnya, pagernya, perisainya ada 3. Yang pertama al-masjidu hisnun. Masjid itu jadi bentengnya, masjid jadi pagernya, masjid jadi pelindungnya, masjid jadi perisainya. Ini kan biasanya ngaji di masjid nih. Kalau di masjid enggak, tapi sebegini mana ya. Apakah rumah RW kali? Oh iya gabung, Masya Allah benar. Masjid Al-Huda ma Al-Furqan, Masya Allah. Luar biasa. Maka masjid menjadi pagar. Pagar seorang yang beriman dari godaan syaitan. Jadi kalau lagi di rumah, rada-rada ruwet, sumpek, mumet, ke masjid dah. Buru-buru ke masjid. Apalagi kalau sudah terdengar azan. Bahkan di dalam keterangan, kenapa masjid itu bisa jadi pagarnya orang yang beriman dari syaitan? Kenapa masjid bisa jadi pelindung, bisa jadi perisai, bisa jadi tameng buat seorang agar dijauhkan daripada godaan syaitan? Karena li'annahu fihi al-malaikah. Karena di dalam masjid banyak malaikat. Itu. Kalau di rumah banyak apa kira-kira kalau di rumah? Ada malaikatnya. Ya. Man jumlahnya kadang-kadang makin berkurang. Sebab apa? Sebab di rumah Masya Allah banyak fitnahnya sekarang ini. Apalagi kalau sudah sampai di rumah bawaannya malas, zikir malas, baca Quran malas, sholat malas, kebaikan semua amal-amal susah dikerjakan. Maka masjid menjadi solusi agar kita dipagerin dari syaitan yang bakal ngejauhin kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid jadi pagar? Kenapa masjid jadi perisai buat orang-orang yang beriman daripada syaitan?
Karena di dalamnya banyak orang beribadah. Mau ngapain emang ke masjid kalau bukan ibadah? Iya. Apalagi dalam kitab Tanbihul Mu'minin li Imam As-Samarqandi, di dalam bab hurmatul masajid, di dalam bab hormat kepada masjid, di mana Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Kalian kalau masuk masjid jangan buru-buru duduk, salat minimal 2 rakaat. Masya Allah. Lah belum ngapa-ngapain itu, baru masuk masjid. Masuk masjid aja udah doa, Allahumma iftahli ya abwaaba rahmatik. Kadang ada tambahan, Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya. Bisa jadi tambahin, ampuni juga dosa orang tua saya. Bukakan untuk kami dan orang-orang kami cintai pintu kasih sayangmu, pintu rahmatmu, ya Allah. Tuh, baru masuk itu. Belum duduk, sholat 2 rakaat. Udah kebaikan mulu, udah ibadah terus. Ya. Kemudian niatnya juga i'tikaf. Ya. Maka insya Allah dengan kita sering ke masjid, jauh juga godaan syaitan. Kemudian ada sebuah riwayat wa 'anil Auza'i rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ada 5 perkara yang kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk wattabi'una bi ihsan, termasuk pecinta-pecinta atau orang-orang yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menjaga 5 perkara tersebut. Apa yang pertama? Luzum at-ta'ah, melazimkan ketaatan. Apa aja udah bentuk ketaatan yang di masa Nabi lakukan, mereka betul-betul melazimkannya terus. Kebiasaan Nabi hatam seminggu sekali, dia ikut hataman seminggu sekali. Ya. Kebiasaan Nabi ba'da subuh tidak pulang, majlisan dulu sampai datang syuruk. Mereka pun tidak berani beranjak dari duduknya kecuali Nabi beranjak dari tempat duduknya. Semua kebaikan dan ketaatan yang dilakukan Nabi diikuti oleh mereka dengan melazimkannya. Ya. Kemudian yang kedua, wattiba'us sunnah, dia ikuti semua bentuk sunnah perbuatan. Ya, baik sunnah qauliyah, apa yang dia menjadi ucapan Nabi. Ya, begitu juga sunnah apapun yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, wa imarat masjid, memakmurkan masjid. Itu dilakukan oleh orang-orang yang setia bersama Nabi. Yang keempat, wa tilawatil Quran, baca Quran. Kemudian yang kelima, wa jihadu fi sabilillah. Karena di masa Nabi itu banyak perang. Ya, kalau zaman kita udah nggak ada perang. Ya, kita sudah merdeka dari semua bentuk penjajahan kecuali satu, penjajahan hawa nafsu diri kita sendiri. Sampai hari ini kita masih perang, belum kelar-kelar itu kita. Perang sama diri kita sendiri. Kemudian waqala al-faqih, seorang yang faqih, ya, yang ahli ilmu, beliau berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Seseorang sesungguhnya bisa mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya mengagungkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita salat, kita salat. Allah memerintahkan kita puasa, kita puasa. Allah memerintahkan kita haji, ketika kita mampu kita berhaji. Termasuk zakat dan lain sebagainya. Begitu juga Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan rumah-rumah Allah, berarti masjid. Kemudian Allah memberikan perintah kita untuk memuliakan sesama hamba. Tidak ada penindasan, tidak ada intimidasi, tidak ada apalagi persekusi, tidak ada bulian dan lain semacamnya. Maka disebutkan oleh beliau, wal masajid buyutillah, masjid itu rumahnya Allah.
Maka siapapun yang memuliakan masjid, yang mengagungkan masjid, maka hakikatnya dia mengagungkan Allah. Nah, ini masjid nih. Kemudian waqala al-Hakim Ibnu Umair sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi bernama Hakim Ibnu Umair. Apa dikatakan oleh beliau? Kunu fid dunya adyafa wattakhadhu al-masajid buyuta. Jadilah kalian di dunia ini sebagaimana seorang tamu. Ilok tamu sampai sebulan. Ada tamu sebulan nginep. Lamaan. Nah, kita ke rumahnya kagak ikhlas, bersaudara ya. Ada saudara nginep sampai sebulan. Lalu katanya lu nak kerja, karena nyari kerja sampai sebulan, enggak keluar dari rumah. Iya, begitu. Jadi, jadilah kalian fid dunya ini adyafa. Jadi tamu kita di dunia. Wattakhadhu al-masajid buyuta, dan jadikanlah masjid itu rumahmu. Gimana ajarnya? Makanya dulu zaman saya kecil mah betah banget di masjid sama kagak pulang-pulang. Asal dicariin, enggak usah kemana-mana nyariin. Orang tua kita nyari kemana? Masjid udah pasti ada. Nah, bocah karang kira-kira begitu nggak kira-kira? Ada di masjid ada. Nyariin wifi. Ini masjid agung tuh. Rame buat anak-anak muda umur 20, 15. Masya Allah rajin amat bocah ini. Kita tahu ngedempet di tembok. Nyariin wifi gratisan. Sama sih ke masjidnya sama. Ya teman nggak kayak bocah dulu. Alhamdulillah. Maksudnya ngempetnya masih di masjid, bukan ngempet tempat lain maksudnya ya. Kemudian waruya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Hasan ibn Ali. Semoga Allah meridai beliau. Ada 3 yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama, rajulun dakhala al-masjid. La yadkhulul masjid illa Allah. Seorang pemuda atau seorang laki-laki masuk ke masjid lalu dia tidak masuk ke masjid kecuali karena Allah. Ya. Karena ada orang dengan sifat kemunafikannya masuk masjid juga dia. Ya, masuk masjid juga, makanya ada keterangan di dalam Quran surah An-Nisa bahwasannya ada seseorang yang sholat, berarti di antaranya sholat di masjid. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba lihatlah orang-orang munafik dengan sifat kemunafikannya. Dia kelihatannya berdiri, mana kelihatannya khusyuk banget, ya. Sampai miring-miring, tuh tangan ke kiri kayak mau nyambut pedang. Ya saking kelihatan khusyuknya, bukan khusyuknya. Karena dia pengen dilihatin sama yang lain. Masya Allah tuh. Yaelah. Bang Madi, ada nama Bang Madi sini ya? Maaf kesebut juga dah. Ada ya, maaf ya. Ya taruhlah andai kata itu sinetron gitu, jadi bukan asli, bukan. Dia sholat cuman pengen dilihatin sama yang lain. Yura'unan nas. Padahal sholatnya dalam keadaan malas. Kalau di rumah mah tonggang-tonggeng, boro-boro dia ngebaca Fatihah, lempengan waladhdallin mah dia agak pakai mat lazim kalmi muthaqqal. Dalam hukum tajwidnya itu ad-dhallin, itu hukumnya lazim, wajib, harus, nggak boleh kurang dari 6 harakat. Wah, kalau dia lagi di masjid, Masya Allah, bukan lagi 6 harakat, bisa-bisa 6 rakaat itu saking panjangnya. Waladhdallin, panjang benar. Ya. Maka nih orang kusala yura'unan nas, sholatnya malas karena pengen dilihat, maka kelihatan mantap. Padahal wala yadhkurunallaha illa qalila. Padahal ingatnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, ngadepnya kepada Allah cuman jarang-jarang, bahkan ingatnya kepada Allah dikit. Itu kalau orang punya sifat munafik. Bahkan orang yang masuk masjid kok dengan sifat munafiknya,
itu seperti burung yang tidak punya sangkar. Ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang bakal mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zara akhahul muslim. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang mendatangi saudaranya muslim, silaturahmi. Kalau bahasa kita menyabak dah. Saya besok Rebu enggak mana-mana nih pagi. Saya mau nyoba ke rumah ente ya. Ya timbang kopi segelas mah sediain. Timbang nasi uduk sepiring mah siapin. Timbang mie goreng semangkok mah adain. Lebih banyak itu ya. Ya. Pokoknya niat banget dah nyaba ke rumah saudaranya. Dan kemudian dia tidak menziarahi atau mendatangi saudaranya illallah, kecuali dengan niat karena Allah, maka sungguh-sungguh dia termasuk orang yang bakal mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Allah. Maka orang yang ke masjid karena Allah, dia ditunggu sampai dia pulang, dia termasuk tamunya Allah. Termasuk yang menziarahi, yang nyabak ke rumah saudaranya, ditunggu sampai dia pulang, maka selama dia di rumah saudaranya, dia termasuk tamunya Allah. Yang ketiga, rajulun, seseorang yang kharaja hajjan au mu'tamiran, seseorang yang keluar dari rumahnya niat berhaji atau niat berangkat umrah, dia tidak berangkat haji, tidak berangkat umrah kecuali illallah, karena niat karena Allah, maka ditunggu Allah Ta'ala sampai dia pulang. Dia termasuk wafdullah. Apa itu? Tamu istimewanya Allah. Lah kita ngadap wali kota aja, Masya Allah, gak bakal nemu kita makan timbang apa namanya ini ya, lepet. Ada lepet, man kelasnya beda. Nah, wali kota. Kenapa? Kita wafdullah, tamu istimewanya. Maka ketika kita pergi haji, pergi umrah, niatnya karena Allah, sebagaimana Quran dikatakan dalam suratul Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah, maka tidak pulang dirinya kecuali dalam keadaan dia di sisi Allah ditulis sebagai wafdullah, orang yang istimewa dan tamu yang wajib dijamu sebaik-baik perjamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kita dipilih tuh di antara satu, ya. Mudah-mudahan kita terpilih di antara satu. Mudah-mudahan kita bisa yang tiga-tiganya. Yang pertama, kita bisa makmurin masjid, masuk keluar masjid karena Allah. Kita bisa sering-sering silaturahmi ke saudara-saudara kita juga karena Allah. Kita dikasih mudah bisa berhaji, bisa berumrah juga karena Allah. Mudah rizkinya, berkah rizkinya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, seorang mukmin punya perisai, punya pagar, punya pelindung. Apa itu yang kedua? Wa dzikrullahi hisnun, zikir menyebut asma Allah, mengagungkan nama Allah itu hisnun, jadi pagar, jadi pelindung, jadi perisai, jadi penjaga buat kita, ya. Lebih-lebih kalau kita misalnya zikirnya khusus, saya mau zikirnya hauqolah aja, senangnya kayak orang dulu tuh zikirnya nggak panjang, nggak banyak juga. Apa sih kong amalannya? Saya mah ya gak punya amalan kayak orang-orang sekarang toh. Amalannya apa? Hauqolah aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Man ajak tiap hari 1000 gitu. Ya, baca salawat kayak nariyah. Kalau zaman dulu mah saya pakai jagung. Ya. Kadang-kadang potongan sendal jepit, potong-potong, ya digunting-guntingin kecil-kecil. Panggilin tuh tetangga masjid, ada yang ustad, ayo kita baca nariyah malam Jumat 4444. Begitu kira-kira ya, Maji? Pakai batu. Segede apa batunya? Krekel.
Ya kali. Takut lupa naruh bledok besok pagi mana bocah. Ya. Nah dulu begitu tuh nariahan, bahkan khusus burdahan. Tapi ajak istiqomah konsisten. Yang susah kan istiqomah kita. Gitu. Makanya mudah-mudahan ini majelis istiqomah. Amin. Kita warisi kebaikan ini sampai anak cucu kita hingga akhir dunia. Amin. Allahumma amin. Maka zikir bisa macam-macam kalimat dan bacaannya. Masing-masing dengan sighatnya. Ya, kadang sawat nariyah juga macam-macam. Ada yang baca wa yustasqal ghamamu, ada yang baca wa yastasqil ghamamu, macam-macam. Salat Fatih pun juga gitu. Ya. Ada yang ditambahin sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, haqqa qadrihi miqdaran dan sebagainya. Macam-macam. Ya, kalau kita bicara ratib pun Fatihah, hadiah ratib, Fatihah ratib macam-macam juga. Ya, semua masing-masing punya sighatnya. Tapi niatnya apa? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan zahiriyah batiniyah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu selalu berusaha untuk mencari ketenangan di dalam batiniyahnya, di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Maka tidak ada yang bisa menenangkan kalbunya illa bidzikrillah, kecuali zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka boleh macam-macam zikirnya. Ada yang zikirnya cuman subhanallah, ada yang zikirnya cuman alhamdulillah. Tapi biar alhamdulillah kok 10.000, biar subhanallah 10.000. Ya, kita kalau bilang alhamdulillah asal dapat duit doang. Tapi kalau duit bahkan kalau dimang ogabat alhamdulillah kita berat rasanya. Kalau ada yang bawain tuh duit 10 juta, alhamdulillah. Kadang saking tebelnya alhamdulillah, wow, nah, itu bukan begitu tuh. Saking tebelnya. Menyesuaikan kan tadi begitu. Kemudian yang ketiga yang bisa mempagari kita, yang bisa menjaga dan memerisai diri kita dari syaitan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, qiraatul Qur'ani hisnun, baca Quran. Gampang apa susah? Baca Quran gampang apa susah? Ayo dah, kagak kompak kan? Ayo dah, pengen tahu seberapa banyak yang bilang iya emang kagak? Baca Quran susah apa gampang? Yang ini rada-rada, yang ono kena gelap, mungkin gelap juga, kagak berani jawab. Ayo kompak dah, enggak, iya gitu. Baca Quran gampang apa susah? Nah, ngaku nggak apa-apa, jujur biarin. Iya, dipandang jujur juga sama Allah. Iya emang susah kok kita. Iya, padahal kalau asal sama bocah kita asal sore ngaji sono ge. Bocah kita tuh ngaji sono ge. Tanya sama anak kita, Bapak nggak pergi? Bapak udah tua, udah dulu. Gitu jawabnya. Begitu jawabnya begitu. Ya pas berarti. Masya Allah. Padahal kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapapun kita, nggak peduli. Maaf, yang santri, yang guru, yang murid, yang guru. Taruhlah bahasanya yang ikut ngaji sama yang ustadznya, sama aja. Urusan Quran mah kita boleh sama ujiannya Pak. Ujiannya juga malas. Lah benar. Maka saya baca ini hadis sambil nasihatin diri saya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapapun kita, tanpa kecuali, baca Quran 1 huruf aja, jangan ngomong 2 huruf, 3 huruf. Apalagi ngomong 1 surah, 1 juz, udah berat. Ngomong 1 huruf aja udah. Ya, biasanya mungkin kita baca Yasin, sekarang takut mungkinan malam gitu ya. Jadi Yasin ditiadakan dah. Misalnya, kita timbang baca apa yang tadi? Ayat kursi, bener gak? Ayat kursi udah, andalan. Walaupun di dalam keterangan ini kitab, ya, dalam kitab Nasail Ilbat termasuk kalau khususnya baca ayat kursi.
Ya tapi jangan ayat kursi doang, karena ada sebuah cerita di Hadramut sana dulu ada orang punya toko baju, tiap hari kehilangan mulu duit. Masukin apa namanya itu? Dapat duit deh. Masukin tempat duit, berangkas. Sore hilang. Pagi dagang sampai siang, sore masukin, besok pagi hilang. Hilang mulu. Datang kepada seorang yang saleh. Wahai orang saleh, kasih saya amalan dong, biar duit saya, kalau bahasa di sini apa ya? Kalau bahasa berangkas itu bahasa sini apa? Kotak dah ya? Iya, celengan, bukan celengan mau diambil. Orang duit, mau duit dagang, hilang mulu katanya. Apa amalannya? Biar dijagain sama Allah. Sama orang soleh dikasih alaman apa? Baca ayat kursi 1000. Ayat kursi, dia kaget, salah itu 1000. Baca atu aja nungguin malam Kemis. Baca atu nungguin malam Kemis pas ratiban doang. Nah gara-gara itu gak baca ayat kursi. Akhirnya Masya Allah, benar-benar karena dia takut besok kehilangan lagi, pulang dia. Pas dapat 5 hari laporan lagi sama orang soleh. Alhamdulillah orang soleh, tempat saya, toko saya aman, nggak kebobolan lagi. Wah luar biasa, ente bisa sanggup berarti baca ayat kursi 1000. Bagaimana itu caranya itu? Berapa lama? Kagak lama. Bagaimana bacanya? Ayat kursi, 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 gitu aja udah. Tapi jangan salah, bukan kalimat ayat kursinya kali 1000, bukan. Tapi karena kepatuhannya sama orang soleh yang diyakini kepada Allah. Nah persoalannya kan kita udah dari Allahu kalimat pertama sampai kalimat terakhir Al-Azim, nggak ada yakin-yakinnya kita sama Allah. Itu bedanya. Biar kata dia orang miskin ilmu, tapi dia yakin sama yang ngasih amalan dan kepada Allah nembus, lah kabul. Lah orang dulu kan begitu. Bacanya kadang-kadang kurang tapi danta kalimat Qur'annya. Lah tapi itu gedengan ada Wak Jimunen dekat rumah saya nah. Ada orang tabrakan, Masya Allah nih. Ini kakinya melengsong. Kegiles sama motor. Lah digotong bunyinya dicudahin. Dia bang baca bismillah. Dicudahin. Lah kalau kita menjeleh ngelihat cudahnya. La ilah digosok terus dibungkus sama gedebak pisang. Suruh pulang, lah nyambung di rumah. Lah saya nyobain begitu katanya. Lah jangan Ustaz. Jangan. Saya mau dari Wak Jimunen. Enggak Wak Jimunen mah lain main teh kata begitu. Dia enggak yakin udah sama saya. Padahal saya mau ambil berkahnya. Fatihah Wak Jimunen gitu. Saya udah gituin udah depan dia. Lah enggak mau dia. Kagak yakin sama doa saya udah. Artinya apa? Orang sekarang sama orang dulu beda ikhlasnya gitu dah. Beda ikhlasnya udah. Dulu mah Masya Allah berkata jauh. Ya, bawa lampu petromak. Pas sampai di jalan mati lagi tuh lampu. Tetap berangkat ya ke masjid. Lah bocah karang udah pakai motor iya. Ya bensin penuh lagi nyampe ke masjid. Kemana kali? Ke Megacoan sana no, pojokan. Udah ke situ udah. Saya mah belum saya. Padahal pendekat ya. Belum. Iya. Alhamdulillah. Dah. Maka yang ketiga, kalau pengen terhindar dari syaitan, baca Quran. Salah satunya surah Al-Baqarah. Ya. Sebab apa? Sebab syaitan itu yanfiru minal buyut. Syaitan itu bakal lari tunggang langgang meninggalkan setiap rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka ayat 255 awal juz 3 ayat kursi itu bahagian dari surah Al-Baqarah. Maka pulang dari sini yuk kita makmurin masjid. Ya, makmurin masjid. Ya, kemudian yang kedua kita jaga zikir-zikir kita. Kemudian yang ketiga kita jaga juga bacaan dan tilawah Quran kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang beriman walaupun imannya tipis jadi tebal dengan sering ke masjid. Walaupun imannya tipis jadi tebal dengan banyak zikir. Walaupun imannya tipis jadi tebal karena baca Quran. Maka mudah-mudahan kita biasain mulai dari subuh nanti kita niat masuk masjid iktikaf, habis iktikaf salat berjamaah, habis salat jamaah kita zikir, habis zikir jangan lupa buka Quran.
Al-Quran. Jadi semua tiga-tiganya bakal jadi pagernya kita dari semua syaitan yang bakal menggoda kita. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah. Berkah ilmu, berkah rizki, berkah rumah tangga, berkah kehidupan kita. Zahiran batina dunia wal akhirah. Kabul hajat kita insyaAllah. Semua urusan kita diselesaikan Allah, semua kesulitan kita dijauhkan Allah, semua penyakit kita dihindarkan sejauh-jauhnya, yang sakit dikasih kesembuhan, yang sehat dikasih kekuatan dalam ketaatan, semua tanpa kecuali dalam keadaan dirahmati dan diridhai oleh Allah setiap langkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf para guru, para jamaah sekalian. Wa hadza minni salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.